Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat kembali menyaksikan video kita kali ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya sangat kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ini merupakan video lanjutan dari video yang sudah ada sebelumnya. Pada video sebelumnya kita membahas mengenai Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Bagaimana cara turunnya Al-Quran? Nama-nama lain Al-Quran, sifat-sifat Al-Quran. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pengumpulan Al-Quran, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Insyaallah itulah materi kita pada video kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang menjaganya. Konteks pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu cenderung kepada konteks menghafal. Pada saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad langsung menghafalnya. Setelah itu Nabi Muhammad membacakan hafalannya di depan para sahabat agar para sahabat dapat juga menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat yang kuat akan hafalannya. Pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad mengutus atau memutuskan beberapa sahabat yang akan menjadi para penulis Al-Quran. Yang pertama yaitu Zaid bin Thabit, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Mu'az bin Jabal, dan yang keempat Muawiyah bin Abi Sufyan. Inilah para sahabat yang ditugaskan Nabi Muhammad untuk menuliskan Al-Quran ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, Nabi Muhammad langsung memanggil sahabat ini. Agar apa? Agar mereka dapat menuliskan Al-Quran. Timbul pertanyaan, di manakah mereka menuliskan Al-Quran? Padahal pada saat itu belum ada kertas. Para sahabat menuliskan Al-Quran pada pelepah kurma, tulang belulang, maupun kulit binatang. Itulah konteks pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konteks pengumpulan Al-Quran itu lebih fokus ke bidang hafalan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq pun diangkat menjadi seorang khalifah. Bertepatan pada tahun ke-12 Hijriyah, berkecambuklah sebuah perang yang bernama Perang Yamamah, di mana perang ini menewaskan kurang lebih 70 orang hamilul Quran atau penghafal Al-Quran. Karena perang ini terjadi, sahabat Nabi Umar bin Khattab menyarankan kepada khalifah pada saat itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk mulai mengumpulkan Al-Quran.
pada saat pertama kali Umar bin Khattab menyarankan ini, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terasa berat untuk melakukannya, karena pada saat itu Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi setelah berpikir panjang dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyetujui untuk mengumpulkan Al-Quran pada masa kekhalifaannya. Setelah itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memanggil para sahabat Nabi yang tadinya menuliskan Al-Quran, di antara lain yaitu Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan para sahabat lainnya yang mempunyai hafalan yang kuat pada saat itu. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran belum menjadi sebuah mushaf, tetapi Al-Quran masih dikumpulkan menjadi satu yang dituliskan di dalam pelepah kurma, di atas tulang belulang, dan di atas kulit binatang. Jadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Al-Quran belum berbentuk mushaf, tetapi masih mengumpulkan Al-Quran yang terletak pada kulit binatang, pelepah kurma, dan tulang belulang. Karena media inilah yang digunakan pada saat menuliskan Al-Quran pada saat atau pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Setelah kita mengetahui bagaimana sih konteks pengumpulan Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, sekarang kita masuk bagaimana sih pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Al-Quran dikumpulkan kembali. Karena alasan apa? Karena terjadinya perbedaan dialek dalam pembacaan Al-Quran yang menyebabkan timbulnya fitnah, di mana yang satu menyalahkan yang lain karena perbedaan dialek dalam pembacaan Al-Quran. Oleh karena itu, untuk menghindari fitnah ini, Khalifah Utsman bin Affan mengeluarkan keputusan, yaitu menarik semua Al-Quran yang beredar dan membuat satu Quran rujukan yang menggunakan bahasa Quraisy dan menggunakan rasam Utsmani. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Al-Quran dikumpulkan menjadi sebuah mushaf dan menjadi Quran rujukan agar tidak terjadinya fitnah, agar tidak saling salah menyalahkan di antara umat. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran untuk memperbaiki kemaslahatan umat. Perbedaan pada pengumpulan Al-Quran di masa Utsman bin Affan dan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dikumpulkan karena banyaknya para hamilul Quran yang meninggal pada perang Yamamah. Sedangkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Al-Quran dikumpulkan karena banyaknya perbedaan dialek dalam pembacaan Al-Quran yang menimbulkan fitnah, yang dimana masyarakat muslim saling salah menyalahkan atas pembacaan Al-Quran tersebut. Dan pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan, dibentuklah panitia untuk mengumpulkan Al-Quran yang diketuai oleh sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus penulis Al-Quran, salah satu penulis Al-Quran yaitu Zaid bin Thabit. Jadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, semua Al-Quran yang beredar ditarik kembali oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Utsman bin Affan membuat satu Quran rujukan untuk menghindari perpecahan di kalangan umat muslim pada masa itu, karena terjadinya perbedaan dialek dalam pembacaan Al-Quranul Karim. Seperti ayat yang telah kita sampaikan tadi di awal video ini, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Bahwasannya kamilah yang menurunkan Al-Quran
dan kami pula lah yang menjaganya. Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaga Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran masih autentik sampai sekarang. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, pada video kali ini kita membahas tentang pengumpulan Al-Quran. Semoga dengan video kita kali ini dapat menambah sedikit wawasan bagi kita semua mengenai Al-Quran dan dapat menambahkan rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Bertambahnya rasa cinta kita kepada Al-Quran berarti bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Barang siapa yang mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Al-Quran diturunkan sebagai azikr, pengingat. Pengingat apa? Pengingat kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila rasa cinta kita bertambah kepada Al-Quran, kita sering berinteraksi kepada Al-Quran, otomatis kita mengingat Allah. Dan apa kata Allah? Apabila kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Sungguh beruntung orang-orang yang kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari Al-Quranul Karim. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Apabila ada yang salah, itu murni berasal dari saya, dan apabila ada yang benar, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja teman-teman pada video kali ini saya cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mau menonton video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.